WhatsApp dia. Riki, wait nah. Tambah rezeki. Bentar ya. Alright, Chun, invite. Okay, kita tunggu dia masuk. Halo. Yeah! Rizky! Ya, Apa Udah kabar? panjang aja rambut. baik. Lagi di mana Rizky? Saya lagi di rumah. Di rumah. Emangnya kalau kamu di sana di mana? Di Jakarta? Saya di Jakarta, di dekat Selangor. Selangor? Selangor. Apa itu? Selangor di KL. Selangor di sini. Salah ya? Salah ya? Alright, baik guys. Kita akan lepak-lepak sembang-sembang bersama dengan Ziva dan juga Rizky Fabian. Make sure korang boleh layan live kami. Dan juga dengarkan kami di era. Sambil-sambil itu, jom kita dengarkan dulu. Ini dah lagu kedudukan 27. Hakim Rosli Mimpi. Ini era music yang terbaik. Alright. Okay. Ziva, kamu makan ajak-ajak. Ayolah kita ketemu lagi Kak Iki. Era musik yang terbaik V40 Era bersama dengan saya. Dan malam ini itu dah Hakim Rosli dengan Mimpi. Dan malam ini saya bersama dengan dua orang penyanyi yang popular dengan lagu ini. Yes, emangnya kalau lagu ini di YouTube telah pun mendapat 7.5 juta views. Okey, tajuknya Terlukis Indah, nyanyian daripada Rizky Fabian dan juga Ziva. Dan mungkin Rizky, ceritakan sedikit lagunya ini tentang apa? Oke. Lagu ini menceritakan tentang cinta pandangan pertama. Tapi mungkin lebih spesifiknya seperti ini. Mungkin kita pernah merasakan seperti ini. Kita pernah mempunyai mantan banyak. Kita pernah pacaran mungkin bisa lebih sampai 10 kali. Pacaran dengan yang ini, yang di sana, di sini, kanan, kiri, semuanya. Tapi ada satu yang berkesan. Ada satu yang memang tidak bisa kita lupakan gitu. Okey, kalau satunya siapa? Wow. Siapa tuh Kak Iki? Okey, rahsia. Okey, Ziva, bila cerita pasal mantan, of course kamu pernah bercinta. Okey, of course kamu pernah bercinta. Okey. Sekarang ini kamu sedang bercinta ataupun single? Aku lagi single. single. Ziva juga single. Tapi kalau main bulu tangkis double. Iya. Memang. Okey, Ziva, dalam banyak-banyak mantan kamu ya, siapa ataupun lelaki yang macam mana paling kamu ingat sampai bila-bila? Yang mana satu? Waduh, mantan kamu nombor berapa? Aku bisa mendeskripsikan gini nih. Okay. Apa sih? Aku cuma mau. Ya. Oh, ya udah. Ya udah coba deh Kak Iki aja deh. Kak Iki coba. Emang yang mana? Coba Iki. Gini nih. Kepada penumpang yang hadir di sini, dari awal kami memberitahukan kepada kalian semua. Nah, gitu. Pilot. Ya. Benar. Tolong. Terakhir yang itu sih. Jadi ya ingat gitu tuh. Kamu okey dengan Ziva, dengan pilot itu, kamu ditinggalkankah kamu meninggalkan? Aku yang meninggalkan. Tepuk tangan. Alright, kita lagi ada tanya soalan kepada Ziva dan juga Rizky pasal mantan. Juga kita nantikan Krista dengan terpisah hanya di era music yang terbaik. Nice one, love it. Okay, kita sambung lagi. Sama siapa, Jif? Era musik yang terbaik V40 Era bersama dengan saya Radin dan juga kita ada dua penyanyi dari Indonesia, Rizky Fabian dan juga Ziva Magnolia. Yang sekarang ni mereka berada di Indonesia, seorangnya berada di rumah, seorangnya tengah berpacaran, tengah makan dinner di sana. Oh bukan, bersama teman. Alright, Rizky, sekarang ni kamu sudah makan belum? Sudah dinnernya belum? Kenapa? Sudah dinner? Saya belum. Karena belum ada yang ngajak. Oh ya udah yuk. Aku yang ngajak mau. Udah kenyang aja belum ngajak.
Alright, bila cerita pasal lagu Terlukis Indah, lagu ni cukup popular di TikTok. Okey, malah di Malaysia, apatah lagi di Indonesia. Dan kalau tak silap saya, Rizky Febian memiliki 11.6 juta followers di IG. Followersnya. Amin. Dan Ziva 1.6 followers. Banyak sangat. So, macam mana Rizky dan juga Ziva rasa yang lagu ini popular disebabkan followers yang ramai? Kalau kita berdua mempunyai prinsip ketika kita membuat sebuah karya, kita itu menjadi hal kedua untuk kita berdua. Kita tidak pernah memikirkan bahwa wah nanti banyak yang dengar, nanti banyak yang nonton. Itu menjadi hal kedua, tapi yang kami fokuskan adalah bagaimana caranya penting kita berkarya, kita membuat musik bagus mungkin, kita buat chemistry, kolaborasi ini benar-benar bagus. Jadi terlepas nantinya masyarakat suka atau tidak, masyarakat orang-orang di luar sana dengan lagu ini suka atau tidaknya, itu menjadi bonus buat kami. Kami pun kaget ketika lagu Terlukis Indah justru ramai sekali di Malaysia, Singapura, dan senang gitu, kaget kita. Kalau macam Ziva pula bagaimana? Sama juga aku sama kayak Kak Iki. Aku merasa kalau misalnya kita mau berkarya itu kalau kita cuman fokus sama orang-orang yang dengerinnya aja, itu kayaknya kurang puas aja di hati. Kecuali kalau kita bikin karya tapi kitanya puas, pasti kalau misalnya orang lain ternyata ikut suka juga, itu satu hal yang jadi bonusnya gitu. Tapi kalau emangnya kalau macam sebelum ini, kalau you guys ini kali pertama kolaborasi bersama? Ya, betul. Siapa yang mau kolaborasi bersama? Adakah Rizky mau bersama dengan Ziva ataupun Ziva yang mau bersama dengan Rizky? Jadi awalnya gini, waktu itu sebelum aku ikut Indonesian Idol, aku itu dipilih sama Kak Iki, direkomendasikan untuk bisa langsung nyanyi di juri utama, di depan juri utama. Jadi Kak Iki itu sangat berpengaruh banget sama karir aku. Terus setelah udah berjalan Indonesian Idol ini, setelah selesai, terus kita udah nggak pernah ketemu lagi. Terus di satu acaranya Kak Iki, waktu itu dia bikin podcast, aku datang ke tempatnya, terus ada salah satu segmen di mana kita tuh harus di challenge untuk bikin lagu secara spontan. Oke. Dadakan tiba-tiba. Terus kita bikin lagu itu mengalir. Ternyata enak juga lagunya. Yuk kita jadiin aja yuk, gitu ceritanya. Gitu dong. Oke. Baik, kita lagi nak sama-sama berak juga dengan Ziva dan juga Rizky Febian yang datang jauh dari Indonesia. Dia orang tak datang pun, dia orang stay dekat sana. Dah sambung selepas ini, layan dulu. Ini dia, Olivia Rodrigo dengan Happy. Pastinya era music terbaik. Okay. So, Rizky, kalau mungkin nak tanya sedikit lah, kalau di Indonesia, kalau macam di Malaysia sekarang ni, kes COVID-19-nya daily plus minus 5K, 6K, the cases. So, di Indonesia macam mana ya sekarang ini? Kita sekarang per harinya tuh udah menurun banget ya. Aku juga kayaknya kurang dari 1.000 ya kayaknya ya, atau udah di Indonesia? Di Indonesia? Iya. Di Indonesia saya senang sekali karena dari pemerintah sempat ada perkataan bahwa semua sekarang sudah level 2. Level 2 itu di mana Indonesia sudah ada di bawah aman. Jadi kemarin aku sempat ada lihat juga, itu betul atau tidaknya, di sebuah berita bahwa di Jakarta aja yang dapat itu hanya 37 orang. Jadi sekarang bisa dibilang aman untuk bisa melakukan apapun, bahkan perizinan untuk show, event, konser, festival udah mulai dibolehin ya. Diperbolehkan ya, asalkan protokol kan tetap nomor 1. Jadi ya saya cukup senang karena kita berdua sebagai musisi yang diharapkan adalah bagaimana caranya menghibur orang, tapi
secara offline memang kita bertemu dengan orangnya. Sejauh ini kita kan bernyanyi tanpa penonton kan. Kita kayak Betul. kita yang nyanyi, kita yang tepuk tangan sendiri. Ye, Iya. gitu kan. Jadi Betul, sedih. betul. Jadi ketika ada berita ini cukup senang, cukup mengobati rasa sedih kita. Mhm. Yap. Jadi kalau Rizky masih lagi ingat, kalau 2 tahun lepas saya rasa saya pernah interview kamu sama dengan Aisyah Aziz. Aisyah Aziz, indah pada waktunya. Aisyah Aziz di Malaysia. Kan, dan ramai kata saya dengan Rizky sama, kembar. Okey, kalau macam Rizky dan juga Ziva, vaksinnya gimana? Sudah ambil? Sudah complete dos vaksinnya? Aku udah vaksin. Aku vaksinnya udah 2 dos. Itu nanti pertengahan bulan November kedua. Okey, baik. Apa pun mau bagi tahu sama Rizky dan juga Ziva sekarang ni, teman aku dari Malaysia juga ada. Juga seorang penyanyi, seorang pelakon, seorang host. Syiha Zikir pun ada tengah layan kita punya live dengan mendengarkan live ni. Ya. Salam kenal. Salam kenal. Syiha, terima kasih Syiha dengarkan kami langsung dari Jakarta, Indonesia. Alright, kita sambung lagi. Kita sambung borak lagi. Alright. Era musik terbaik V40 Era bertemankan dengan saya Radin. Kita saja dengarkan kolaborasi dua orang penyanyi Tajuk dan juga Hafiz Syazwan, Malam Semakin Dingin. Dan berlangsung 2 platform sekarang ni, satu di radio dan juga satu di social media di IG Era. Kau boleh dengarkan live session bersama saya bersama dengan penyanyi lagu ini. Yes, kalau korang dengar lagu ni memang popular dekat TikTok dan sekarang ni kau cakap saja music video telah dapat 7.5 juta viewers. Benda ni sebenarnya kalau di Indonesia benda agak biasa. Baru 3 bulan saja. So saya bersama dengan 2 orang penyanyi ini. Kalau mungkin Ziva. Kalau Ziva dan juga Rizky dalam music video ni kamu 2 yang menjadi pelakonnya. Kalau mungkin ditukarkan the actual pelakon Indonesia, siapa yang kamu mau menjadi dalam music video, hero dan juga heroin? Pelakon dari Indonesia, aktor dari Indonesia. Siapa, Chief? Sule. Nanti itu jadinya lawak nanti. Dong. Siapa Okey, kalau yang Ziva, bakal kepikiran? seorang hero dan juga heroin dari Indonesia yang kamu mau ingin dalam music video terlukis indah. Siapa ya? Siapa ya? Aku belum kepikiran deh. Siapa kira-kira ya? Siapa ya kayak Yang couple deh, yang couple, artis yang couple siapa ya di sini ya? Banyak kan? Yang couple. Ini deh. Aduh siapa sih itu? Siapa? Aduh. Siapa Sebut. ya kayak Berapa huruf? Ya. jadi kayak kuis. Aduh, banyak lagi. Siapa Aku ya? misalkan Kak Iki sama pacar barunya. siapa? Jangan bikin gosip kamu ya. Wow. Okey, Ziva. Siapa pacar barunya? Nggak tahu sih. Adakah memangnya penyanyi, musisi, pelakon atau siapa? Atau mungkin stewardess, mungkin model? Aduh, aku nggak tahu lagi. Kak Iki nih dia belum cerita apa-apa sih. Nanti kalau cerita baru aku kasih tahu ya. Tuh, ada yang bilang Siva Haju, mungkin Siva Haju sama Rizky Nazar Oh, tuh. bener. Terus. Itu dia, itu. Ya, Okey. bener. Baik. Tapi kalau contoh ada music videonya, kalau macam ni yang sedia ada di YouTube, itu memangnya syutingnya di mana? Di museum ataupun di stadium atau di mana? Itu di kayak tempat gedung biasanya untuk konser-konser gitu. Jadi tempatnya emang gede banget. Terus juga biasanya untuk pameran kayak gitu. Di daerah Tangerang. Okey, biasanya kalau itu music video berapa lama syutingnya? Berapa jam? 1 hari full day ataupun gimana? 1 hari full day. Oh, wow.
Okay, jadi kepada korang semua, make sure korang kena layan music video terlukis indah ni, nyanyian daripada Rizky Febian dan juga Ziva Magnolia. Korang check out saja dekat YouTube. Okay, hanya di era music terbaik. Alright, kalau macam Ziva, bila bekerja sama dengan Rizky, gimana? Adakah Rizky seorang yang boleh dikonsiderkan senior? So, gimana bekerja sama dengan Rizky? Wah, aku tuh senang banget, terutama kalau misalnya dari segi suara. Aku merasa kalau aku collab sama Kak Iki tuh kayak Bisa banget emang. Beneran ya, ini aku nggak bohong sama sekali. Aku ngerasa dari dari yang kita suka dengerin, referensi penyanyinya tuh aku ngerasa kayaknya kita tuh udah satu jalur. Jadinya pas kita nyanyi itu udah nggak perlu susah-susah lagi untuk apa sih, aduh nggak bisa Menyatukan ngomong lagi. chemistry. Menyatukan chemistry. Nah, wah, Okay, kalau macam Rizky, gitu. ini pertama kalinya bekerja sama dengan Ziva, gimana? Kalau aku sama Ziva tuh karena dari awal pertama kali aku melihat Ziva kan memang suaranya unik, terus juga dia mempunyai karakter yang kuat, terus juga dengan dia mempunyai skillful ketika bernyanyi. Terus yang terpenting adalah bukan hanya sekedar skillful, tapi bagaimana caranya membuat lagu itu enak di setiap dinyanyi gitu. Jadi ketika menyanyikan lagu siapa, tapi dia berusaha untuk membuat bahwa itu jadi lagu dia. Itu yang sulit ketika ketika menyanyikan sebuah lagu itu sebenarnya yang sulit. Dan aku melihat ada di sosok Ziva. Sampai akhirnya aku merasa saat itu aku bilang bahwa suatu saat nanti aku bakal bikinin sebuah lagu dan kita bisa nyanyi bareng. Dan terbukti ternyata di terlukis indah. Aduh, senang banget. Okay, baik. Okay, kalau mungkin Rizky dan juga Ziva, mungkin ada lagu-lagu ataupun penyanyi-penyanyi di Malaysia yang mungkin kalian minat, kalian suka. Kalau Rizky, siapa penyanyi di Malaysia yang Rizky, wow, sedapnya suara? Kalau mungkin ada. Banyak ya sebenarnya, banyak yang aku suka. Terus apalagi aduh aku lupa. Waktu itu aku sempat kerja sama dia itu waktu di acara Raya Nusantara waktu itu. Aku dikasih kesempatan dan di sana aku ketemu sama aku lupa namanya siapa, dia masih muda penyanyi dan amat sangat terkenal di Malaysia. Aku lupa namanya. Okay, Dia baik. laki-laki bagus sekali suara. Okay, kalau Ziva, mungkin ada? Kalau aku punya teman di sana. Aku nggak tahu teman-teman yang ada di Malaysia ini tahu atau enggak, tapi seharusnya tahu, namanya Christy Sam. Dia itu bagus banget suaranya. Mungkin kalau kalian nggak tahu, coba kalian searching deh. Namanya Christy Sam, dia orang Malaysia, keren banget suaranya. Wow. Christy Sen. Christy Sam. Sam. Christy Sam. Ya. Lelaki ke Dia cewek? perempuan. Perempuan. Okay. Cewek. Ya. Oh boleh. Siapa namanya tadi? Christy Sam. Okay, sekarang ni kita nak alih sedikit lah. Kalau ini kita lebih cerita pasal lagu, pasal karya seninya, pasal musisi. Kalau dari segi soal cinta, okay, dari segi soal cinta, of course, aku yakin, aku pasti kalian juga pernah meninggalkan, kalian juga pernah ditinggalkan. Yang mana lebih sakit? Lebih sakit meninggalkan. Kenapa? Lebih sakit ditinggalkan. Nggak tahu deh, sama-sama sakit gak sih? Okay, kalau Iki pilih ditinggalkan, sakit, kenapa? Lebih sakit ditinggalkan karena ketika kita ingin memberikan effort yang lebih, memberikan perjuangan, memperlihatkan semuanya, tapi tanpa ada alasan dia meninggalkan begitu. Seperti cintanya bertepuk tangan. Cintaku bertepuk sebelah. Okay, kalau Ziva, tadi Ziva kata meninggalkan sakit, kenapa? Tergantung case-nya dulu sih sebenarnya. Kalau misalnya kita yang masih sayang, tapi kita terpaksa harus meninggalkan karena emang nggak bisa ternyata gitu, itu juga kan menyakitkan. Kadang ada yang karena keadaan kita harus meninggalkan.
gitu. Jadi menurut aku antara meninggalkan dan ditinggalkan itu sama-sama sakit sih. Oke, kalau dari segi soal cinta, kalau Iki, 3 kriteria ataupun 3 factors ataupun 3 ciri-ciri wanita idaman Iki, gimana? Kena dia harus bagaimana? Harusnya tinggi kah ataupun harus kulitnya mulus, gimana? Kalau aku itu orangnya tidak neko-neko ya. Maksudnya aku tidak aneh-aneh. Aku tuh cantik itu relatif gitu loh kalau perempuan itu. Yang terpenting adalah dia bisa menerima pekerjaan aku sebagai apa. Yang kedua, dia bisa menghormati nantinya orang tua, saudara, orang yang terdekat dengan aku gitu. Yang terpenting itu apa ya? Yang terpenting dia bisa menghargai di setiap apapun yang aku lakuin. Itu aja yang terpenting. Betul Oke, kan? kalau Iki, kalau pacar kamu nanti one day kamu bersama dengan someone dan pacar kamu seorang yang cemburu, gimana? Mudah-mudahan aja putar. Begini. Begini. Itu tadi kenapa aku meng-highlight di sebelumnya. Aku bilang bahwa yang terpenting itu bisa menerima pekerjaan aku. Kalau misalkan dia cemburunya hanya sebatas wajar, dia hanya cemburu misalkan aku ngelihat kamu di video klip gini. Terus ketika kita menjelaskan tidak sayang, itu hanya belakon saja misalkan kan, Pekerjaan aja. hanya sekedar profesional. Oke, tapi kalau misalkan cemburunya sudah toksik yang memang sudah melebihi gara-gara suatu hal kecil akhirnya jadi besar, itu yang sangat mengganggu. Cemburu itu wajar loh, karena itu sebuah tanda sayang. Tapi kalau berlebihan itu tidak baik. Oke, kalau macam kamu Iki, kamu harusnya mencari pacar yang satu industri, satu bidang kamu ataupun it's okay kalau from orang lain, orang-orang biasa, maybe kerjanya engineer, maybe doktor, maybe cabin crew, ke harusnya kena musisi juga, baru faham. Kalau menurut aku kalau menurut aku, wow, sulit sekali jawabnya. Gini, aku punya prinsip dan aku sempat suka dengan kata-kata bahwa jodoh itu jorok. Jodoh itu jorok. Kenapa jorok? Karena kita orang itu kita nggak tahu di mana, kapanpun, situasi apapun, pekerjaan dia nantinya apa juga kita tidak pernah tahu. Jadi kalau menurut aku apapun pekerjaannya, minumnya tetapi tidak Iklan. apapun pekerjaannya, yang terpenting kita bisa sama-sama saling support. Contoh, misalkan aku penyanyi, tiba-tiba aku dapat dokter, misalkan ya sudah, aku harus bisa saling menghargai gitu loh. Dia dokter, ya udah dokter. Tiba-tiba aku dapat pramugari, ya sudah, aku menghargai dia kerja, aku kerja, ya begitu. Tidak mungkin kan aku punya pacar dokter, terus gara-gara dia dokter, terus dia biar sama aku, terus aku minta pura-pura disuntik tiap hari. Enggak kan? Nggak boleh periksa pasiennya, soal pasiennya cantik ya. Oke, baik. Gimana pula dengan Jiva? Kalau kamu emangnya mau mencari teman, mau mencari boyfriend, 3 kriteria yang harus ada. Kenapa? Gimana? 3 kriteria yang harus ada. Yang pertama, asik. Aku sebenarnya apa ya? Aku tuh nggak ngeliat. Maksudnya gimana ya? Aduh, aku bingung lagi kalau ditanya kriteria. Soalnya aku kadang harus jago terbang nggak? Enggak ya? Enggak ya? Itu maksudnya kalau jago terbang kan superhero. Kan nggak takut dong kalau jago terbang. Iya. Takut banget. Yang penting pertama pastinya takut akan Tuhan. Maksudnya kayak dia orang yang, maksudnya pertama tuh satu agama lah, satu kepercayaan. Terus yang kedua dan ketiga itu sesuai sama dirinya sendiri aja. Soalnya aku nggak bisa nebak orang tuh kayak gimana kepribadiannya. Karena setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Walaupun tetap pasti ada kekurangan yang bisa kita terima dan yang nggak bisa kita terima. Tapi di situ semuanya kalau misalnya cari pacar pasti kita harus kenal dulu sama orang yang lebih dalam supaya kita bisa lebih pilih lagi mau yang kayak gimana. Aduh aku bingung banget jawabnya. Oke, baik. Kejap lagi dia akan sambung lagi.
Yang ni mungkin ucapan kepada teman-teman kalau untuk di radio buat peminat-peminat di Malaysia. Bisa ya? Bisa. Okey, bentar. Sembel. Itu adalah lagu tema bagi AME 2021, meletup 2021 dari Syamel, Iman Troy, Darmas, Lil J, Yonibo dan juga Dola ada dekat lagu ini. Dan sekarang ni masih lagi kita bersama dengan penyanyi yang telah mempopularkan lagu ini. Lagu ni santai saja. Rizky Febian dan juga Ziva Magnolia yang boleh check out saja YouTube-nya sekarang sudah pun memiliki 7.5 juta viewers di YouTube. Dan selepas ini di Era kita akan dengarkan full song secara live di Era. Dan sebelum itu mungkin Rizky dan juga Ziva ada something mau diperkatakan kepada peminat-peminatnya di Malaysia. Apa dulu? Hai dulu. Oke. Yang pastinya saya Rizky Febian dan juga Ziva Magnolia ingin mengucapkan terima kasih banyak atas respon dan juga atas respon kalian yang sangat luar biasa dari Malaysia. Dan ini untuk kali keduanya akhirnya salah satu karya dari aku yang bisa diterima di Malaysia. Dan aku senang sekali, berharap semoga dengan respon yang positif ini bisa semakin membuat aku termotivasi dan Ziva membuat sebuah karya ke depannya lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Dan mungkin pandemi kelar, COVID-19 sudah kita usir sama-sama, mungkin kita bisa membuat showcase di Malaysia secara live session begini. Amin. Okey, Ziva. Nanti harus kau ya, Bang. Cantik. Kita kau tu. Tenang dong. Alright, Ziva. Ucapan-ucapannya ataupun mungkin kata-kata kepada fans-fans di Malaysia. Oke, kalau aku pastinya semoga dengan karya Terlukis Indah ini semua yang mendengarkan juga bisa merasakan rasa cinta. Ya. Walaupun mungkin nggak punya pasangan, itu nggak apa-apa. Cinta itu kan nggak cuma lewat pasangan, bisa juga dari keluarga, bisa juga dari pekerjaan dan lain sebagainya. Dan semoga siapapun yang mendengarkan lagu Terlukis Indah ini bisa bahagia terus juga. Bikin kontennya banyak-banyak, nanti tag aku ya. Dengar tu Ziva dan juga Rizky dah bagi idea. Kalau ada apa video ke TikTok ke, make sure mention Ziva dan juga Rizky. Dan sekarang ni secara live di Era kita akan kongsikan dengan anda full song Terlukis Indah buat teman-temannya di Malaysia. Jom kita dengarkan. Ini Era music hit terbaik. Alright. Ziva, kalau ada lagu penyanyi-penyanyi lain di Indonesia, lagunya lagu apa yang kamu mau? Ini kalau aku yang nyanyi ni, aku mau ini lagu. Lagu siapa? Lagu apa? Aku mau lagu Mahal Ini. Yang judulnya Melawan Restu. Lagu siapa? Mahal Ini, judul Mahal Ini. Mahal Ini, Kak Iki. Okey, lagunya gimana? Apa tiba-tiba Kak Iki? Lagunya gini. Gimana ya? Aku lupa lagi. Lagu yang Mahal Ini, Melawan Restu. Mau aku kasih tahu awalnya? Boleh kasih tahu aku awalnya. Sambal lado. Yuk, bisa yuk. Parah, ini nggak tahu. Meminta kisah kita selamanya tak terlintas dalam benakku bila hariku tanpamu. Segala cara aku coba pertahankan cinta kita. Selalu ku titipkan dalam doaku, tapi ku tak mampu melawan restu. Gitu lagunya. Okey, Iki. Satu lagu penyanyi lain di Indonesia yang kamu mau jadikan lagu kamu? Aku dari dulu aku pengen lagunya almarhum Bung Glenn sama Tulus Adu Rayu karena aku suka banget lagunya. Ciptaannya Yovie Widianto. Mungkin sedikit part chorusnya bisa. Aduh, aku lupa lagi. Bentar ya.
Na 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 na. Ya, seperti gitu. Menjadi Gimana sih lagunya? Nadanya? Sambal lado, sambal. Ya itu bukan. Aku ingin dirimu. Gimana sih? Pokoknya ada. Coba dengar. menjadi milikku. Itu sedap. Bersamaku mulai hari baru. Hilang ruang untuk cinta yang lalu. Ada enak. Cool. Okay, last buat teman-teman di Malaysia, sedikit lagu terlukis indah ini bisa? Bisa lah. Bisa. 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 Bisa lah. Bunyi Malaysia. Iyalah. Sikit bisa lah bang. Okay, Sikit-sikit. ayo. Apa pak? Oke, kita nyanyi ya. Oke. Teman. Ku jumpa dengannya, ada rasa yang berbeda. Ku tatap wajahmu tanpa ragu-ragu, ku mulai tersipu. Gitu. Oh, iya itu dong. Inilah cinta pertama bagi diri ini. Du. Takkan ada yang bisa mengganti semua rasa ini padamu. Semua yuk. Ku merasakan rasa cinta. Cinta tumbuh di setiap saat. Di sebuah kisah yang nyata. Agar semua tak berakhir. itu dia. Oh. Itu dia. Enak banget suaranya. Terima kasih. Yalah bang, ya. Aku kalau aku pakai ini cermin mata macam Afgan. Oh ya. Betul mirip. Iya mirip. Mirip. Tapi kasih tahu kita biar bisa belajar bahasa Malaysia kira-kira apa? Satu Iya. kalimat. Satu kalimat apa? Bahasa Malaysia nak ajar Okey. Kalau mau pergi makan, Nak makan. mau pergi makan, itu mamak stall, kedai mamak. Kedai mama. Ya, Kedai mamak. Betul. Betul. Okey, Ayam kita pergi pada goreng. Iki dulu. Okey, kita pergi pada Iki dulu. Iki sampai, Iki duduk, mau order itu teh tarik. Teh tarik ni adalah teh campurnya dengan susu. Okey? Oke. Terus kita ditarik sama abangnya. Bukan. Tehnya Okey. campur dengan susu, namanya teh tarik. Okey, Okey. Iki masuk kedai, Iki duduk. Mama, teh tarik wone. Mama, teh tarik wone. Mama, teh tarik. Apa? Teh tarik apa? Teh tarik wone. Mune. Wone. Okey, maksudnya mama teh tarik satu. Mama, teh tarik mune. One wan maksudnya. One. Ya. Oh. Tiba mau pergi kedai mama, mau order itu Maggi goreng ya. Maggi goreng. Mi goreng. Okey, telur mata dekat atas. Maksudnya ada telur ayam di atasnya. Mama, mi goreng telur mata satu. Mama, digoreng telur mata satu. Tapi buat lagi manja. So ordernya akan sampai cepat. No, Oh, jadi harus gimana? manja. Waduh, Ah. bisa manja lagi. Mama. Aduh, Mi goreng telur ayam satu. takut banget. Okey. Ya ampun. Mama, mi goreng telur mata satu. Mama, mi goreng Mama. telur ayam telur mata satu. Telur ayam, telur mata. Telur Oh, mata. iya. Gimana ya? Aku nggak bisa. Mama, beli mie goreng telur mata ayam. Hah? Telur Ayam mata satu. enggak perlu. Mama, Mi goreng Telur mata telur ayam. mata- telur mata satu. Mama, mie goreng telur mata satu.
Jadi 3 Ah. di sini. 1, 2, 3. Dan lagi satu, Makanya kalau banyak. mau order makanan, mau order minuman di Malaysia, famousnya adalah teh ais ikat tepi. Teh ais ikat tepi. Maksudnya teh ais diikat guna plastik tapi talinya di tepi. So boleh minum di tepi saja, gantung boleh minum. Oh, Popular teh di ais, Malaysia, teh ikat ais tepi. ikat tepi. Oh begitu. Ya. Ada mama, gitu. Mama lagi. Mama, mama, teh tarik Tapi oneng. tapi kalau di Indonesia kedai mamaknya enggak banyak ataupun enggak ada ya? Nggak ada. Ada. Ini tuh kita Ada warkop. kedai mama tuh warkop. Enggak tahu sih aku Oh. ngarang. Tapi Enggak, non. kayaknya iya. Aku nanya, maksudnya kedai mama tuh macam apa? Oh, macam apa? Dia restoran makan Hmm. 24 hours. Hmm. Okay, dia consider macam Indian Muslim. Oh, Call mamak. ya, aku sempat aku pernah. Tapi di Ya. sini tak ada. Oh, tak ada. Tak ada lah sini. Alright, Ziva, saya rasa lainnya pun sudah loading. Lagi Iya, buffering. habis baterai itu dia. Alright, baik. Sekejap kita mau tunggu Ziva masuk semula ke gimana? Tak tahu. Sekejap ya. Bentar ya. Ziva. Kita invite-nya semula jika ada. Ziva. Enggak ada. Okey, jadi enggak apa-apa. Jadi Iki, terima kasih banyak-banyak. Apapun Ma, aku memuji kamu punya semangat, kamu punya positif sebab aku ya, menyaksikan di YouTube ya. Indonesian Idol Junior Ya, thank you. yang di mana kamu itu tolong itu seorang adik kecil yang memakai tudung. Itu Iya. kelakar lagi. Oh, iya. Karena Kelakar. pusing sebenarnya karena harus jadi seorang yang ice breaking kan. Jadi di Betul. antara aku harus muter, tapi ya alhamdulillah lah orang-orang suka jadinya. Aku itu dia punya kelakar tu. Hari ni aku tengok sampai besok aku gelak. Oh iya. Alright Iki. Baik, Ya, terima kasih banyak. Sampaikan salam sampai bertemu teman-teman di di Malaysia Indonesia. ya kita ya. Sama. Bikin Jaga showcase diri. terus. Sampaikan salam kepada ayahnya Sule. Saya salamkan. Temanku Falik memang favorite Sule. Siap, disalamkan pasti. Baik. Afgan. Au. Asik. Oke, Selfie sampai dah, bertemu. selfie. See you. Salam untuk Siap, semua. jumpa lagi. Jangan Bye-bye. lupa di play itu Assalamualaikum. lagu terindah. That's right. Bye-bye. Bye. Alright. So, and now mana? And now?